Matius 23 ayat 1 sampai dengan 20, demikian firman Tuhan. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu, janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu bapamu, yaitu Dia yang di surga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hei kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan surga di depan orang. Sebab kamu sendiri tidak masuk dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Celakalah hai kamu ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu menelan rumah janda-janda sedang kamu mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Sebab itu kamu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Celakalah kamu, hai pemimpin-pemimpin buta, yang berkata, bersumpah demi bait suci. Sumpah itu tidak sah, tetapi bersumpah demi emas bait suci. Sumpah itu mengikat. Hai kamu orang-orang bodoh dan orang-orang buta, apakah yang lebih penting, emas atau bait suci yang menguduskan emas itu? Bersumpah demi mezbah, sumpah itu tidak sah, tetapi bersumpah demi persembahan yang ada di atasnya, sumpah itu mengikat. Hai kamu orang-orang buta, apakah yang lebih penting, persembahan atau mezbah yang menguduskan persembahan itu? Karena itu, barang siapa bersumpah demi mezbah, ia bersumpah demi mezbah dan juga demi segala yang terletak di atasnya. Demikian firman Tuhan. Dan barang siapa bersumpah demi bait suci, ia bersumpah demi bait suci, dan juga demi Dia yang diam di situ. Dan barang siapa bersumpah demi sorga, ia bersumpah demi tahta Allah dan juga demi Dia yang bersemayam di atasnya. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasi, adas manis, dan cintan kamu bayar. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Hai kamu pemimpin buta, nyamuk kamu tapiskan dari dalam minumanmu, tetapi unta yang di dalamnya kamu telan. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab cawan dan pinggan kamu bersihkan sebelah luarnya, tetapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Hai orang Farisi yang buta, bersihkanlah dahulu sebelah dalam cawan itu, maka sebelah luarnya juga akan bersih. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan pelbagai
jenis kotoran. Demikian jugalah kamu, di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu membangun makam nabi-nabi dan memperindah tugu orang-orang saleh, dan berkata, jika kami hidup di zaman nenek moyang kita, tentulah kami tidak ikut dengan mereka dalam pembunuhan nabi-nabi itu. Tetapi dengan demikian, kamu bersaksi terhadap diri kamu sendiri, bahwa kamu adalah keturunan pembunuh nabi-nabi itu. Jadi, penuhilah juga takaran nenek moyangmu, hai kamu ular-ular, hai kamu keturunan ular bludak, bagaimanakah mungkin kamu dapat meluputkan diri dari hukuman neraka? Sebab itu, lihatlah, aku mengutus kepadamu nabi-nabi, orang-orang bijaksana, dan ahli-ahli Taurat. Separuh di antara mereka akan kamu bunuh dan kamu salibkan. Yang lain akan kamu sesah di rumah-rumah ibadah. Dan kamu aniaya dari kota ke kota, supaya kamu menanggung akibat penumpahan darah orang yang tidak bersalah, mulai dari Habel, orang benar itu, sampai kepada Zakaria anak Berekia, yang kamu bunuh di antara tempat kudus dan mesbah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua ini akan ditanggung angkatan ini. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Lihatlah rumah ini, akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Dan aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi, hingga kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Demikian firman Tuhan. Itu ya. Haleluya, luar biasa. Firman Tuhan akan selalu baru bagi setiap kita yang mau mendengar suaranya. Semua juga mau, Pak. Oh, belum tentu. Ya, tergantung apa dulu nih yang mau didengar. Itu kenyataannya. Ya kan? Kita orang-orang yang ada di dalam gereja, kita lebih suka mendengar yang enak-enak. Kita sukanya dengarnya yang baik-baik. Ya, walaupun kita berdosa, pokoknya tetap baik. Walaupun kita nggak baik, pokoknya kita tetap baik. Ya, kita maunya begitu kan. Kita ini lakonnya, yang lain itu musuh, yang lain itu penjahat, kita ini yang orang baiknya. Kita semua maunya begitu. Jadi ketika suara Tuhan itu dinyatakan kepada kita, itu bukan suara Tuhan itu. Ya, jangan menjamah bijinya Tuhan. Ya, jangan menjamah orang yang diurapi Tuhan. Padahal para rasul, para nabi itu ya itu benar-benar melakukan kritik ya terhadap para ahli-ahli agama ini. Ngeri ya kritikannya. Wah, serem saudara kalau Anda lihat kritikannya Yesus. Tadi kan Anda baca tadi kan celakalah. Ya. Kalau bilang celakalah itu berarti celaka ya. Ngutukin itu. Itu sebuah kutuk itu celaka. Ya misalnya Anda bilang sama pendeta tiba-tiba nama suara celakalah kamu. Celaka kamu. Itu nyatanya bukan celakalah orang yang begini, enggak. Celaka kamu. Itu ngomong itu dengan sungguh-sungguh, bukan cuma celaka, hehehe, celaka, cilaka, enggak gitu. Saudara ngomong itu benar-benar dengan mata yang tajam, mulut yang tajam. Kalau celaka, kalau cuma bercanda-bercanda gitu, message-nya itu enggak akan nyampe. Bayangin ya. Tetapi, saudara Anda bayangin ya, ratusan tahun gereja tersesat. Ratusan tahun gereja tersesat di dalam liturgi dan simbol-simbol keagamaan. Tidak ada satupun yang berani, karena zaman itu berani ngomongin gereja, wah Anda bisa mati. Tetapi setiap generasi Tuhan selalu mengirimkan suara itu, kebenaran itu.
Ya, suara kebenaran itu, teriakan itu selalu ada setiap generasi. Ada orang yang selalu berani pasang badan. Dan kemudian seperti biasa, ya, maka para pemimpin-pemimpin agama dan ritual ini akan mengatakan bidat sesat. Itu yang terjadi. Mengapa? Karena mereka ada di dalam posisi yang dikritik. Mereka ada di dalam posisi yang berbahaya. Ya, bersyukurlah ada kebebasan berbicara di negara demokrasi. Di dalam negara demokrasi ada kebebasan berbicara. Orang semua boleh menyatakan isi hatinya. Ya, semua boleh. Nah, tinggal masalahnya orang yang dikritik ini akan bereaksi seperti apa? Ya kan? Berpikir kritis, berpikir dengan jernih, menguji segala sesuatu. Itu nampaknya di dalam dunia agama itu enggak ada. Ditolak, ya. Berpikir kritis, berpikir jernih, mengatakan sesuatu yang berbeda, itu dalam dunia agama enggak boleh. Akibatnya Anda itu tadi jadi bodoh. Anda beragama dengan membabi buta. Ya, setelah Anda beragama dengan membabi buta, akhirnya Anda mulai menghayal Tuhan bicara kepada Anda. Tuhan berbicara. Yang lain takut sekali, yang lain berani banget ngomong Tuhan berbicara. Tapi bilang Tuhan berbicaranya pun, ya, berbicaranya ya yang buat cari duit. Berbicaranya yang buat Tuhan bicara, nanti Prabowo yang menang. Yang penting duitnya, sumbangannya datang dari partai-partai. Ya kan? Tuhan bicara, kamu akan menjadi istriku. Yang perempuan itu sampai stres ya. Satu, dia tidak senang model laki-laki begini. Tapi tiba-tiba orang laki-laki datang nyelonong ngetok rumahmu, ngomong, kamu akan menjadi istriku. Tuhan bicara, kamu akan jadi istriku. Sampai stres yang perempuan ini, coba bayangin. Kalau nggak nurut katanya itu Tuhan yang bicara. Ya, ini Anda kalau para wanita nanti kalau didatangi sama laki-laki, tiba-tiba ngomong, Tuhan bicara, kamu akan jadi istriku. Jangan percaya ya. Wah, itu isinya cuman manipulatif semua itu. Ya hati-hati. Ya sudah, Tuhan bicara, kamu bukan suamiku. Jawab gitu, ya. Jawabnya juga gitu. Tuhan bicara, kamu bukan suamiku. Akhirnya dengan kata Tuhan bicara gitu, maka orang-orang yang tidak bermutu mendapat cewek-cewek yang bermutu hanya dengan model Tuhan bicara. Begitu ya. Sama di gereja. Tuhan bicara. Itu yang di pojok sana yang pakai baju merah. Itu ada banyak sekali orang yang pakai baju merah. Tuhan bicara itu yang di pojok sana yang pakai baju merah. Sedang sakit jantung. Akan dikasih ring 3. Tapi Tuhan bicara. Oh, itu yang pakai jantung itu banyak sekali. Yang sakit jantung banyak. Ya, yang pakai baju merah itu merah marun, merah apa nih? Nah, di antara puluhan ribuan orang, dia ngomong tebak, itu sana, itu yang di sana. Nanti kadang-kadang, wah, ada yang kalau pas kebenaran tepat begitu, ya nanti yang maju bisa 3 orang. Ya, warnanya bajunya merah semua atau hijau semua. Wah, itu sering terjadi ya. Itu sering terjadi. Ya. Lalu begitu histeris suasana itu, ambience itu dibangun. Ambience suasana hadirat Tuhan itu dibangun. Ya. Lalu gimana dong Pak yang benar nih Pak, ini Pak ngomongnya nggak enak terus nih. Nah iya lah Anda ini senengnya ngomongnya Tuhan, senengnya dengar suara Tuhan yang kayak gitu sih. Lagi ujuk-ujuk, lagi ibadah. Tuhan bicara kepada saya. Saudara-saudara itu yang sebelah sana. Ya, yang dompetnya paling tebel. Ya itu yang tebel. Wah semuanya tebel-tebel saudaraku. Karena dia apa? Karena dia ini apa namanya tukang kredit. Kalau saya nggak mau yang dompetnya tebel, saya bilang ya itu di sana, ya, yang pakai kartunya warna hitam,
ya, dan yang pakainya warnanya platinum. Tuhan bicara, kamu harus gesek kamu sekarang di tempat ini. Sebab kalau tidak nanti malam akan ada anggota keluargamu yang mati. Entah keluarga jauh, entah keluarga dekat, pokoknya kan keluarga kan. Sama pokoknya keluarga. Tiba-tiba anjing, ya anjing kan juga keluarga kita. Misalnya begitu. Dan seterusnya, dan seterusnya. Anda senangnya dengan gitu-gitu. Saya berkali-kali ketemu sama orang yang senang Tuhan bicara yang begitu. Ya, Pak, ini tolong ini dulu dibantu dulu, orang ini butuh makan, Pak. Sebentar saya tak tanya Tuhan dulu ya. Wah, begitu gilirannya mau family altar, ya sekali keluar jeder 1.800.000. Ini cuma dimintai tolong Pak, tolong dibantu itu orang, malam anaknya belum makan Pak hari ini Pak. Oh kita tanya Tuhan Yesus dulu ya. Nah Anda setiap family altar seminggu sekali keluar 2 juta, keluar 3 juta, Anda nggak tanya Tuhan dulu? Apa tanya Tuhan dulu itu? Wow ini kan wow. Intinya Anda itu pilih Tuhan bicara itu kan pilih-pilih. Sekepenginan udelmu dewe Tuhan bicaranya. Nanti ada yang sampai, saya kok enggak pernah dengar suara Tuhan ya. Tuhan, suara Tuhan seperti apa suara Tuhan? Anda bingung. Suara Tuhan itu seperti apa? Keter, saudara. Bingung. Nah, karena Anda ngejarnya Tuhan bicaranya yang itu. Ya, yang model-model spektakuler yang Tuhan bicara kepada saya. Semua tenang. Semua tenang. Dengarkan Tuhan bicara. Wah, saudara udah begitu tuh langsung suasana tegang. Nanti piano mulai masuk, ya kan? Habis suara piano masuk, keyboard masuk, mulai suara simbol. Tuhan bicara kepada saya. Hari ini pintu surga akan dibuka kepada saudara. Wah, itu mah nggak usah bilang Tuhan bicara kepada saya. Nggak usah nunggu sampai begitu. Saya ngomong sama saudara, hari ini Tuhan bicara, pintu surga masih terbuka bagimu. Bertobat sekarang. Wah, kamu nggak tahu nanti malam kamu mati, kamu nggak bertobat sekarang. Iya kan? Gampang kan ngomong begitu? Coba Anda paham yang seperti itu. Enak kamu Tuhan bicara. Nah, waktu Salomo berdoa, Tuhan bicara kepada dia. Ya, Tuhan bicara dalam mimpi. Nah, tetapi banyak kali ya para nabi itu datang mengingatkan kita akan firman Tuhan yang sudah ada tertulis dan kita bilang dia itu bidat dan sesat. Banyak kali Anda dan saya lebih senang Tuhan bicara yang spektakuler dari atas mimbar sambil dengan diiringi musik yang megah atau dengan suasana lagi persekutuan doa pakai gitar. Saudara Tuhan bicara. Bicara masih kata begitu Tuhan bicara langsung heboh semua tuh bahasa roh semua tuh. Tetapi sementara firman Tuhan yang dibawa dengan jelas logosnya ada tertulis. Kasih makan, Anda nggak lakukan. Kan ironik kan? Coba lihat di gereja-gereja. Semua Tuhan bicara. Ya, tapi begitu, yuk diakonia kasih makan. Nanti kita tanya Tuhan dulu ya. Jangan sembarangan. Nah itu gundul peang. Tanya Tuhan gundul peang. Yang logos yang tertulis Anda selalu tanya Tuhan, oh jangan, kita harus tanyakan Tuhan dulu. Tapi ada seorang pendoa syafaat bilang Tuhan bicara, Anda bisa percaya. Coba Anda pikirkan itu, logis enggak? Pendoa syafaat yang Anda enggak tahu juntrungannya dari mana, masa lalunya dia bagaimana, tiba-tiba ngomong, wah terkenal ini pendoa syafaat Tuhan bicara akan datang, aku akan datang segera. Itu mah dari dulu ngomong Tuhan akan datang segera, pendoa-pendoa syafaat. Saya pun sering ngomong begitu, saudara, hati-hati Tuhan datang segera loh. Oh Tuhan akan segera, tahun sekian. Oh enggak mungkin, jangan didengar. Kalau udah bilang tahun sekian, jangan didengar. Tuhan akan datang segera memang. Segeranya kapan? Dari zaman Paulus ngomongnya juga mau segera datang. Oh kalau gitu jangan dengar. Oh jangan, Anda dengar. Logos yang tertulis bilang apa? Makanya ada 1 Korintus 4 ayat 6. Jangan melampaui yang tertulis. Supaya kamu jangan sombong. Yang tertulis itu jangan dilampaui. Tuhan bicara harus cocok sama yang tertulis. Ya, oh harus cocok sama Bapak Gereja? Enggak.
Bapak gereja nggak bisa bahasa Ibrani. Serius, ya. Jangan berkata bahwa Bapak gereja itu ilmunya lebih tinggi daripada kita yang di hari ini. Paulus saja iri dengan kita loh. Aku iri hati kepada kalian semua, karena kamu akan melihat dibukanya rahasia zaman itu di zaman kita. Ketika orang Yahudi kemudian dipulihkan, masuk kembali ke tanah mereka, ke tanah perjanjian. Selama hampir 2000 tahun, gereja ditutup. Ya, dibuka untuk keselamatan, tapi ditutup untuk rahasia-rahasia akhir zaman. Ya kan? Sebentar ya. Jadi saudara, begitu apa namanya ya? Orang-orang senang dengan polesan-polesan. Orang senang dengan semua kemasan. Ya. Logos yang sudah jelas tertulis lalu dikemas. Ketika para nabi datang membawa logos yang apa adanya, Anda nggak mau, tolak. Nah, apa yang dinubuatkan oleh Yesus itu kemudian terjadi ya. Apa yang dinubuatkan oleh Salomo itu kemudian terjadi. Itu benar-benar disingkirkan semua, dihabiskan itu ya. Bersih, ludes itu. 2000 tahun tidak ada orang Yahudi yang kembali ke Yerusalem. Karena sejak tahun 70 bait suci itu diruntuhkan, ya, dan Yerusalem itu diruntuhkan, orang Yahudi dihalau. Tahun 120 ada pemberontakan Bar Kokhba itu balik, wah itu dibantai semua. Jadi orang Yahudi tidak boleh ke tanah Israel ini. Lalu sejak tahun 120-an itu namanya diganti Palestina. Itu awal mulanya dikasih nama Palestina. Ya, sama orang Roma itu. Dikasih nama Palestina, orang Yahudi nggak boleh masuk. Dan diganti namanya Palestina. Supaya orang lupa dengan tanah itu. Udah selesai. Ya. Hilang selesai. Tapi dengan cara yang ajaib, ya 2000 tahun kemudian. Nah, itulah masa-masa kita. Dan Tuhan tetap bicara, Tuhan bicara. Di dalam Alkitab yang Anda bicara, Ia bicara. Ya, logos itu, perkataan Tuhan Yesus itu ada di dalam Alkitab yang kita baca. Itu cara Tuhan bicara yang paling akurat, yang paling benar. Anda harusnya lebih percaya kepada Alkitab yang ditulis daripada perkataannya pendoa syafaat atau pendeta, sekalipun saya. Tuhan bicara kepada saya. No. Itu kebenarannya cuma 1%, mungkin di bawah 1%. Kebenarannya Alkitab itu 100%. Anda baca Alkitab, Anda lakukan. Logosnya tertulis. Ya. Itu logos yang jelas tertulis. Kemudian logos itu Anda lakukan. Logos itu Anda lakukan. Jadilah itu Roh Kudus yang hidup. Tapi kan Anda lebih senang ngeblak-ngeblak di gereja. Kepenuhan Roh Kudus, ngeblak-ngeblak. Ya, boleh saja. Tapi saya jamin hidup Anda akan berubah kalau Anda dengar Alkitab Logos, baca Alkitab bilang apa? Kasih, ampuni, berkati, sangkal diri, pikul salib, rendah hati. Wah, udah namanya sangkal diri, pikul salib ini. Mau pendeta siapa juga saktinya kayak apa? Waduh, paling sulit. Lebih gampang ya seorang ibu ya yang sederhana, ibu rumah tangga sederhana untuk sangkal diri pikul salib. Dia tiap hari sangkal diri pikul salib. Suaminya nih bawelnya minta ampun kayak saya. Ya, kalau lagi ngomel itu dari pagi sampai malam misalnya begitu kan. Kalau saya enggak ya, enggak dari pagi sampai malam. Ya cukup sebentar saja, enggak lama-lama.
Nah, tapi lama ngomelnya panjang, sweet, nggak berhenti, kayak Donald Bebek, selesai. Wah, anak itu sangkal diri pikul salib itu luar biasa itu. Lebih mudah orang-orang ibu-ibu sederhana sangkal diri pikul salib daripada seorang pendeta sangkal diri pikul salib. Ya kan, apalagi kalau sudah terkenal. Wah, susah, saudara. Kan sepele kan? Lalu bagaimana dia bisa ngaku-ngaku penuh Roh Kudus, dia nggak sangkal diri pikul salib? Bagaimana bisa orang pendeta-pendeta ini bisa ngaku penuh Roh Kudus, sementara dia baru diomongin dikit langsung tersinggung, marah. Oh, kamu belum tahu siapa saya. Oh, emang belum tahu. Ya, langsung dia beberkan semua prestasi-prestasi hidupnya dia. Ya kan, wah kalau saya emang nggak ada, saya penjahat. Saya penjahat, apa yang mau dipamerin di hidup saya? Nggak ada. Ya. Apa? Jadi yang Anda cari itu apa sekarang? Roh Kudus yang seperti apa? Tetapi Yohanes 6 ayat 63 kan jelas berkata, rema dari aku itulah roh dan hidup. Itulah Roh Kudus. Ketika Anda melakukan logosnya Tuhan Yesus, Anda membangun di atas batu karang itu, bait sucimu di dalam keluargamu kamu bangun. Ingat, jam 6 sore tidak ada orang marah. Tutup. Ya kan kalau marah jangan sampai matahari terbenam, aturannya kan. Jam 6 sore tidak ada orang marah. Jadi kalau marahnya jam 6 kurang seperempat, berarti Anda cuma punya waktu makan marah seperempat jam. Kalau saya marahnya jam 11 pagi, saya punya waktu sampai jam 6 sore. Jadi selama 7 jam, Anda harus siap-siap. Waduh, 7 jam. Wah, udah pakai headset, sambil masak pakai headset, dung dung breng, si Paul pergi ke pasar, dung dung breng. Wah, jam 6 sore lepas headsetnya. Halo sayang, wah, udah nggak marah pokoknya. Kan firman Tuhan berkata begitu kan, yang tertulis jelas kan. Langit dan bumi akan lenyap, jengkelku tinggal tetap. Wah, repot saudara, bunyinya nggak begitu, diganti-ganti sendiri. Kan? Anda lakukan firman Tuhan. Lalu firman Tuhan itu karena dilakukan, ya kan, Anda sedang membangun bait Roh Kudus. Bait suci kan, di mana Roh Kudus berdiam kan, di dalam keluargamu kan. Anda menghadirkan, Anda mendirikan bait suci itu kan, kemarin kita cerita. Ada yakin, ada Boas, ya kan. Ada yakin, dan ada kekuatan, ada pujian di situ, Anda bangun. Lalu Roh Kudus turun. Ya, karena logosnya itu jadi rema. Memenuhi bait sucimu. Itulah mendengar suara Tuhan. Itulah suara kenabian di rumahmu. Itulah perkataan-perkataan Tuhan. Daripada Anda dengar perkataannya pendoa syafaat, daripada Anda apalagi dukun-dukun, apalagi suhu-suhu. Ya, ada orang nanya sama saya, kamu sudah tahu belum ramalanmu? Wah, saya mah sudah nggak mempan. Sudah nggak mempan diramal, saudara. Apa yang mau diramal? Saya sudah pernah coba diramal, orang nggak bisa kok. Suhu sakti ini yang ramal, buka garis tangan saya. Nggak mempan. Saya sudah pernah diramal ya. Sio-sio yang nggak mempan. Jiongnya saya itu pasti keberuntungannya saya. Karena setiap kali jiong, saya selalu apa? Sangkal diri pikul salib. Merendah serendah-rendahnya, berkatnya langsung ngalir deras. Gitu. Nggak bisa, nggak mempan. Nah, apalagi kita sediakan bejana hidup kita untuk ada hal-hal yang berharga. Dibentuk terus. Kesempatan. Setiap peristiwa-peristiwa dipakai untuk sebagai kesempatan. Jadi nggak ada tahun sial, nggak ada jiong. Enak hidupmu kalau sudah begitu, saudara. Selalu lebih dari pemenang. Suara Tuhan itu akan nyata dalam hidupmu daripada suara-suara, dengar-dengar suara-suara Tuhan berkata. Wah, itu paling, dulu saya juga suka kayak gitu soalnya ya. Coba kalau sudah bilang Tuhan berkata, nanti anak dan teman-temannya dia itu langsung, wah saya udah mulai main gitar, udah mulai tambah edan saya tahu. Buang, padahal main gitar udah karu-karuan. Wah, tapi rasanya hadirat Tuhan. Rasanya hadirat Tuhan gundul peyang. Hadiratku yang berasa di situ. Enggak ya. Kita harus jujur. Tetapi ketika Anda ada logos, Anda lakukan datang, disitulah
ada rema, lalu Anda tahu Anda harus tak sangkal diri pikul salib. Jangan sampai marah, jangan sampai matahari tenggelam kalau kamu marah. Lalu anak-anakmu melihat nonton. Wah, boleh juga nih. Kemudian anak-anak itu pertama akan dalam tanda kutip main-main dengan itu. Oh, tapi dia lihat ternyata papa dan mama memang konsisten. Jangan anggot-anggotan, terus Anda bikin peraturan. Kalau marah tidak boleh sampai matahari tenggelam. Ya, terus tiba-tiba jam 8 masih marah Anda. Ya, lalu anak nanya sama saya, jangan Anda ada saya deh ya. Loh Pak, katanya enggak boleh marah. Kamu kok masih marah-marah sekarang? Oh, saya kan nabi, boleh. Kamu enggak boleh. Wah, kurang ajar. Jangan kalau begitu. Anak-anak bingung loh, gimana sih? Lu kok jadi nggak konsisten. Jangan, ada yang konsisten supaya anak-anak bisa mencontoh. Teladanilah aku seperti aku meneladani Kristus. Ya kan? Ada yang kemarin, oh salah apa, nggak ada yang begitu, saya nggak mau meneladani. Loh, kita semua harus ngomong sama anak kita, teladanilah aku seperti aku meneladani Kristus. Paulus juga berkata demikian, teladanilah aku seperti aku meneladani Kristus. Kita semua wajib ngomong begitu ya, ke anak-anak kita, ya ke orang-orang yang kita pimpin, teladanilah aku seperti aku meneladani, sehingga kita tahu kita disiplin ya. Yang konsisten kita tulis, dilarang marah kalau sudah lewat jam 6. Udah enak. Mau tidur dibentak-bentak, dimaki-maki dulu. Tidurnya nggak enak. Ya. Tidurnya nggak enak. Kalau sudah jam 6 jangan ada orang marah di rumah. Anda membangun suasana surga di rumah. Bait suci Allah di mana Jehovah Syama itu datang dalam hidupmu. Anda jangan mengandalkan, oh nanti ada nabi dari India datang, akan bernubuat. Anda jangan percaya. Saya dinubuatin 7 kali, tetapi itu semua nggak ada bergunanya. Lebih berguna Anda dengar Logos dan Rema. Hidup dalam kebersahajaan. Jangan memikirkan hal-hal yang di luar kapasitasmu. Jangan memikirkan hal-hal yang di luar. Pikirkanlah semua yang ada di dalam apa yang Tuhan sudah berikan kepadamu. Ya, nanti tiba-tiba rema itu yang akan menuntun hidupmu. Anda dengar suara Tuhan beneran. Beneran, audible. Mengapa? Karena ada echo dari rema yang begitu melipat, berlimpah luah dalam hidupmu. Tiba-tiba anakmu ada sesuatu, tiba-tiba anak selibat. Nah, jangan, nak. Kamu jangan pergi cepat pulang. Anda nggak ngerti itu apa. Itulah suara Tuhan. Pas lagi anak pulang, tiba-tiba tempat di mana tadi anakmu berada itu, aduh, samber sama truk gede. Gitu. Tuhan akan tuntun hidupmu kalau kamu hidupnya penuh dengan rema. Ya, jangan ingat nggak ceritanya yang ibu-ibu sama Kuankong itu kan, berdoa supaya Kuankong jaga anaknya. Anaknya pakai RX, ya pakai Kawasaki Ninja 250 cc, suruh Kuankong jaga dia, mana bisa. Kejar, wah sampai kudanya muntah darah juga nggak bisa kekejar. Ya kan? Jadi begitu ya, saudara. Jaga suara Tuhan itu. Tuhan bicara dalam hidupmu melalui logos yang tertulis. Lalu logos itu Anda lakukan jadi rema. Yohanes 6 ayat 63. Remaku adalah roh dan hidup. Maka itulah ketika Anda setiap hari penuh dengan rema, Anda komitmen, Anda konsisten, itulah kepenuhan Roh Kudus. Maka di situ Tuhan bicara ya kepada Anda. Ya, karena ada Jehovah Syama di rumahmu. Kalau ada Jehovah Syama, Tuhan pasti bicara kepadamu. Ya, dalam bahasa yang kamu mengerti dengan cara yang kamu dan anak-anakmu mengerti. Enggak pakai yang aneh-aneh, kami Tuhan bicara, lagi ngomong tiba-tiba gedek. Oh ya, memang bisa terjadi. Saya pernah ngimpi, ya satu penglihatan, sampai saya bangunnya gara-gara gedek. Wah, itu serem sekali, merinding sekali itu ya. Saya pernah ngomong waktu di Hong Kong ya, saya bernubuat, saya ngomong sesuatu, saya lagi ngomong tiba-tiba, waduh ya, itu di konsulat itu ya, di konsulat Hong Kong itu ya. Saya lagi khotbah itu. Sambil ngomong, gedeknya bunyi, saudara. Serem kan begitu. Saya lagi ngomong satu nubuat, gedeknya bunyi. Ya kadang-kadang itu terjadi, tapi Anda jangan mengharap yang begituan. Dan jangan menganggap itu hebat, biasa. Yang hebat, Anda baca logos, konsisten, melakukan sampai rema itu melimpah dalam hidupmu, itu hebat.
Wah, itu Anda sedang membangun baitnya. Ya, Anda sedang membangun baitnya. Yang yakin. Ya, ketika di dalam masalah Anda jangan lupa selalu bilang Yesus engkau baik. Ketika Anda gagal bilang Yesus engkau baik. Ketika Anda difitnah bilang Yesus, itulah puas. Itu Anda sedang membangun bait sucinya itu dengan pilar-pilar yakin dan puas. Yang kuat, sehingga Tuhan selalu hadir di situ dan selalu bicara kepadamu. Selalu bicara menuntun hidupmu, ya, sehingga kamu nggak belok ke kanan, nggak sesat, karena ada Tuhan bicara di situ. Dengan jelas bicara, jelas banget. Bukan katanya pendoa siapa dan katanya pendeta Anu. Karena si pendeta Anu ngomong Tuhan bicaranya sudah ada pakai rupiah dan dolarnya. Tuhan bicara terus dalam amplop. Saudara yang ingin Tuhan bicara, saudara siapkan amplop dari rumah ditulis janji iman. Wah, jangan. Sudah ada begitu. Kita sudah nyoba minta didoakan. Ya. Terus jawabannya dari tim pendoa syafaatnya, berapa yang ingin Anda persembahkan? Kurang ajar. Saya lagi punya masalah, malah ditanya mau ngasih uang berapa. Wah, itu sebenarnya benar-benar ya. Nggak begitu caranya ya, cara Tuhan bicara. Nggak ditanya, Tuhan bicaralah kepadaku Tuhan. Lalu dari surga Tuhan bilang, wani piro. Itu kan kayak begitu kan, coba Anda kalau kirim ke formulir konseling dan permohonan doa. Langsung ditanya, wani piro. Anda ingin menyumbang berapa? Kan bahasanya wani piro, kan begitu kan. Tuhan tolong jawab, Sunil kalau dalam masalah begini-begini, saya ada masalah dengan suami ini. Lalu sama si konselornya bilang, wani piro. Anda nulis formulir yang panjang di website permohonan doa. Lalu jawabannya pertama, ting, wani piro. Ya, karena Anda mengharapkan Tuhan bicara yang begitu. Sekarang Anda yang lagi ada masalah besar, baca logos yang banyak. Aduh Pak, nggak ngerti Pak, dibaca yang banyak. Makanya saya bilang apa, mulailah dari diakonia. Itu perkataan Tuhan yang paling jelas, paling sederhana. Mulai. Terus Anda mulai diakonia, Anda sukacita, Anda lakukan lagi. Mulai, sangkal diri, pikul salib. Pak, nggak bisa Pak, diingetin, ditulis gede-gede di situ. Kalau perlu ditato di tanganmu ini, sangkal diri, pikul salib. Kalau perlu ditato, kalau Anda gagal terus. Serius, saya nggak main-main ya. Kalau perlu ditato yang gede di sini, tanganmu, sangkal diri, pikul salib. Tato kalau Anda punya masalah besar dengan namanya sangkal diri pikul salib, ditato kalau perlu. Ya kan, tuliskanlah di tanganmu kan. Tato sekalian kalau perlu. Yang gede, sangkal diri pikul salib, baca. Setiap kali Anda kerja gini, sangkal diri, wedan itu berarti Anda sudah saking bebalnya itu kalau sampai ditato begitu. Ya kan, tulis di rumah, di bumbungan rumahmu, ya kan, di pintu keluar masuk itu tulis sangkal diri pikul salib. Tulis yang besar. Di kamar, pintu kamar ditulisin sebanyak mungkin sangkal diri pikul salib. Kamar mandi ditulisin, waduh Pak lagi di WC sangkal diri pikul salib gimana? Mau kentut mah kentut aja, di WC harus itu saatnya saya pelepasan Pak. Saatnya saya membebaskan rohku Pak. Dua saya mau sangkal diri. Kalau saya lagi di ruang tamu, ada banyak tamu, ya sangkal diri pikul salib Pak. Walaupun mulus kayak apa saya nggak mau kentut. Di WC sangkal diri pikul salib Bapak gimana? Ya jangan ya, di WC saatnya kita pelepasan. Ya kan, saatnya membebaskan roh kita. Tuhan Yesus memberkati.